Kekasih hati Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan yang diambil dari Matius 5 ayat yang ke-23 dan 24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Kekasih hati Tuhan, seberapa banyakkah dari kita yang menyadari bahwa ada keterkaitan yang erat antara hubungan vertikal kita dengan Tuhan dengan hubungan horizontal kita dengan saudara kita? Dalam konteks ini, kata saudara bisa merujuk kepada sesama orang percaya atau kerabat atau siapapun yang dekat hubungannya dengan kita, bahkan anggota keluarga kita sendiri. Dari nats firman Tuhan ini jelas sekali Yesus menekankan pentingnya berdamai dengan saudara kita sebelum kita memberi persembahan yang merupakan bagian dari ibadah kita kepada Tuhan. Dengan kata lain, apalah arti ibadah kita kepada Tuhan jika kita tidak hidup dalam perdamaian dengan saudara kita? Bagian nats yang berkata, sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau bisa dimengerti sebagai suatu hal yang mengganjal dalam hati saudara kita dalam hubungannya dengan kita. Yang tentunya hal itu akan membuatnya sulit untuk tetap dapat hidup dalam perdamaian dengan kita. Ganjalan hati ini dapat menciptakan sebuah ketegangan, bahkan kerenggangan atau jarak emosional yang membuat komunikasi antara kita dengannya menjadi dingin atau sulit. Yang mana jika keadaan ini tidak segera diatasi atau diperbaiki, hubungan yang ada bisa menjadi sangat rusak sehingga menjadi sangat sulit untuk diperbaiki, bahkan mungkin akhirnya bisa berakhir dengan terputusnya tali relasi. Hal ini dapat terjadi di dalam semua jenis hubungan, baik antara suami istri, orang tua anak, antara saudara bersaudara, dan juga di dalam hubungan pertemanan. Sayangnya, walaupun kita tahu bahwa hidup dalam perdamaian dengan semua orang itu adalah kehendak Tuhan, pada realitanya tidak banyak orang yang mau langsung mengambil langkah perdamaian ini. Jikalau kita mau sepenuhnya jujur dengan diri sendiri, berapa banyak dari kita yang ketika menyadari adanya sesuatu di hati saudara kita, kemudian mau langsung mengambil inisiatif untuk berdamai. Bersedia mendengarkan dengan penuh empati, mengakui kesalahan tanpa pembelaan atau pembenaran diri. Berapa banyak dari kita yang mau dengan rendah hati bertanya kepada saudara kita, bagaimana caranya kita bisa membantu memperbaiki hubungan dengannya dan memulihkan kepercayaannya yang mungkin sempat retak terhadap kita. Berapa banyak dari kita yang mau mengerti dan memberikan dukungan penuh jika diperlukan waktu untuk pemulihan hubungan antara dia dengan kita. Kekasih hati Tuhan, mengapa sulit bagi kita untuk melakukan langkah-langkah perdamaian ini? Ada beberapa faktor yang mungkin bisa menjadi penyebabnya. Mungkinkah itu karena ego kita yang terlalu besar yang membuat kita sulit untuk mengakui kesalahan atau kelemahan kita? Atau mungkin karena kita kurang memahami dampak emosional dari tindakan kita terhadap orang lain. Dengan kata lain, mungkin karena sebenarnya kita tidak cukup memiliki
kepekaan emosi. Atau bisa juga karena kita khawatir akan adanya kemungkinan penolakan yang timbul dari upaya kita untuk berdamai itu. Ada banyak faktor lainnya yang bisa menjadi penyebab kesulitan kita mengupayakan langkah perdamaian itu. Namun jika kita mau cukup rendah hati untuk melakukan evaluasi diri, sesungguhnya semua faktor itu akan merujuk kepada dua aspek besar yang saling berkaitan, yakni kedewasaan rohani dan kematangan emosi kita. Orang yang memiliki kedewasaan rohani adalah orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus yang memberinya kepekaan atas dosa-dosanya yang mendorongnya kepada pertobatan setiap hari. Orang yang memiliki kedewasaan rohani bukan saja memahami teologi dengan benar, tapi juga dapat menghidupi Injil di dalam relasinya dengan sesama, sehingga akan memotivasinya untuk hidup dalam perdamaian dengan sesamanya. Sebaliknya orang yang belum dewasa secara rohani akan sulit untuk mengenal kesalahan dan kelemahan pribadinya, bahkan dapat menjadikan firman Tuhan sebagai alat untuk membela atau membenarkan diri sendiri dan enggan untuk berdamai dengan saudaranya. Seseorang disebut memiliki kematangan emosi jika ia mampu mengelola emosinya secara sehat dan efektif. Sebaliknya orang yang belum matang secara emosional akan memiliki kesulitan dalam mengenali dan mengatasi perasaan, baik perasaannya sendiri maupun perasaan orang lain. Orang yang belum matang secara emosional akan mengalami kesulitan juga untuk dapat berempati dan tidak mampu mengekspresikan penyesalan dengan tulus. Ketidakmatangan emosional juga dapat membuat seseorang sulit untuk mengatasi konflik yang terjadi dan membangun hubungan yang sehat kembali dengan saudaranya. Terkasih hati Tuhan, di dalam kehidupan sehari-hari, realita menunjukkan bahwa pertambahan usia dan pengalaman hidup, bahkan banyaknya pengetahuan teologi, tidak serta-merta menjadikan manusia menjadi dewasa secara rohani dan cerdas secara emosi. Kita bisa temukan realita ini pada banyak orang, termasuk di dalam komunitas orang percaya, atau mungkin juga pada diri kita sendiri. Tidak sedikit orang yang memiliki semakin banyak pengalaman dan pengetahuan, namun tidak menjadi semakin peka. Bahkan terus-menerus merasa diri paling benar, sehingga terus-menerus membenarkan dan membela diri. Jika kita memahami bahwa kita ini tidak serta-merta menjadi dewasa secara rohani dan matang secara emosi seiring dengan pertambahan usia, namun kita benar-benar rindu menjadi murid Kristus yang mau mentaati firman-Nya, maka maukah kita memberi diri untuk terus diproses oleh Tuhan, bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus, dan mencapai kedewasaan penuh menyerupai Kristus dengan jalan mentaati setiap firman-Nya? Saat ini, teringat kepada siapakah kita. Tapi mungkin kita berkata dalam hati, tapi saudara kita itu yang bersalah, atau saudara kita itulah yang bermasalah, bukan kita. Kasih hati Tuhan, dan firman Tuhan hari ini tidak membicarakan siapa yang salah, bukan. Tetapi Tuhan menghendaki kita tetap mengambil langkah perdamaian itu, bukan. Di dalam khotbah di atas bukit, Yesus pernah berkata, berbahagialah orang yang membawa damai,
karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kasih hati Tuhan, jika benar kita adalah anak-anak Allah, Allah yang telah mengambil langkah perdamaian dengan perataan Kristus untuk mendamaikan kita dengan dirinya sendiri itu, sehingga kita tidak lagi berada di bawah murka dan penghukuman Allah, namun menerima anugerah kasih dan pengampunan-Nya yang telah menyelamatkan kita dari kebinasaan kekal. Maukah kita sebagai anak-anak Allah juga merendahkan diri, merendahkan hati, dan tidak menunda-nunda lagi untuk mengambil langkah perdamaian dengan saudara kita? Jika benar kita adalah anak-anaknya, maukah kita? Pilihan kita bukan hanya membuktikan kedewasaan rohani dan kematangan emosi kita, tetapi lebih dari itu, pilihan kita sesungguhnya menunjukkan kesejatian identitas kita sebagai anak-anak Bapa Surgawi. Maka selamat berdamai kekasih hati Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.